Oke, Mas Doni, di akhir-akhir ini atau mungkin juga sudah waktu belakangan ini kan banyak ya yang musisi mungkin hijrah ke Mbak Kuning. Istilahnya hijrah ya. Jadi misalkan pemain band kemudian sekarang menjadi pendakwah, menjadi dai gitu. Iya. Nah, apakah ini juga berlaku ke jenengan? Mas Doni menganggap ini juga sebuah hijrah atau enggak? Saya nggak ngerti ya apakah ini hijrah apa enggak ya. Tapi yang saya rasakan adalah ini adalah perubahan terbesar dalam hidup saya. Perubahan terbesar. Perubahan terbesar maksudnya perubahan ke hal yang Lebih lebih baik. baik ya. Kalau ini mau dinamakan hijrah ya monggo. Kalau ini mau dinamakan tobat ya monggo. Tapi yang jelas ini perubahan yang sangat besar buat saya. Terutama nggak cuman buat saya, tapi saya sekeluarga. Sekeluarga. Saya sekeluarga. Dari yang dulu gampangnya lah. Dulu yang ngerti ini gas tok. Gas apa Wow. gas. Sekarang harus belajar ngerem. Harus belajar ngupling. Bahwa hidup harus seimbang. Ya, karena hidup tidak matic. Enggak Gas terus. otomatis. Ya, apa ya? Ya mungkin kalau buat teman-teman yang lain itu namanya hijrah. Ya pasti ada, maksudnya adalah dari berpindah dari satu titik ke titik lain yang lebih Iya. baik ya. Dan mungkin juga mungkin itu yang saya pilih adalah yang seperti ini. Yang mungkin ya secara penampilan mungkin saya tidak berbeda jauh dengan dulu. Tetap aja ya. Tetap Tatonya seperti masih. ini. Nah, dan saya juga merasa apa ya, hijrahku itu juga naik turun kalau mau dibilang hijrah ya. Kadang baik terus jelek lagi. Baik lagi, jelek lagi. Masih kalau dibilang istiqomah sih enggak sih, belum seistiqomah teman-teman lain yang apa yang sudah bener-bener Total gitu. total. Kalau saya sih masih goyang-goyang sih. Masih goyang-goyang. Tapi ya itu tadi, saya merasa perubahan yang sangat-sangat drastis buat saya. Sebutannya mau hijrah mau apa monggo, tapi Monggo. Esensinya adalah menjadi lebih baik. Berusaha. Berusaha. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya sekarang lebih baik dari yang dulu. Saya nggak berani. Saya berusaha. Oke. Apa yang paling Mas Doni syukuri selama bersentuhan dengan Maia, dengan Mbah Nun, dengan Ki Kanjeng, Mas? Ya dalam hidup lah tentunya. Apa ya? Ya yang paling saya syukuri adalah belajar bersyukur. Belajar mensyukuri. Lebih mensyukuri. Bahwa segala sesuatu itu memang sudah ada yang ngatur, bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang apa ya? Memperjalankan. Biarpun kita juga nggak boleh pasrah gitu aja ya, tetap ya seperti yang Mbah Nun ketika itu bahwa jaga aja nitipke onto nang Gusti Allah kudu tok cencang sik, setelah itu baru tawakal gitu kan. Ya seperti itu apa yang paling saya syukuri adalah saya belajar kehidupan, bagaimana hidup dan kehidupan itu dan gimana kita menjalaninya dari bawah. Saya belajar itu dari nggak cuma dari Mbah Nun aja, tapi dari teman-teman bapak-bapak Kiai Kanjeng yang sudah lebih dulu senior. Sudah lebih dulu apa ya, kalau saya bilang hidup mereka emang benar-benar sudah ikhlas, pasrah. Melayani. Iya, dan saya mungkin belum bisa seperti mereka yang seikhlas itu. Nah, itu tadi yang salah satunya adalah belajar ikhlas. Itu yang angele. Berarti poinnya di belajar syukur dan belajar ikhlas. Iya. Oke. Betul. Mas Doni, biar agak santai atau relax kita main game kecil ya. Ya, boleh. Saya punya pertanyaan, Wah, ini. nanti Mbak Kuni bisa bantu. Boleh. Saya punya 2 opsi pilihan, nanti Mas Doni jawab cepat. Boleh kasih alasan atau boleh klarifikasi kalau nggak pas. Ya. Saya jawabnya apa ini? Pilih salah satu dari dua Dua opsi pilihan. yang saya Oke, tawarkan. oke, siap. Pertama, Wah, Haiki. Seventeen atau Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng. Alasannya Peristirahatan terakhir. peristirahatan terakhir. Rumah terakhir saya. Insya Allah jadi rumah terakhir saya. Oke. Mantep banget ini ya. Langsung. Oke, kedua, toilet jongkok atau toilet duduk? Duduk. Karena
karena bisa lama bikin lagu di situ. Setiap proses kreatif harus Harus jongkok dulu. Oke, ketiga Mas Doni. Cobalah atau CKP? Cobalah. Why? Itu energi yang meledak-ledak. Wes. Ya. Menjadi anu ya. Oh, spirit Dan utama itu, ya. dan momentum maksudnya gini. Saya untuk mengulangi bikin lagu seperti Cobalah itu udah nggak bisa saya. Sudah tidak bisa dan itu Sudah tidak bisa. Dan ya itu momentum. Udah nggak bisa di. Dan momentum itu mahal. Ya, betul. Tidak ternilai. Oke, terakhir. Es cendol atau es nanas? Es nanas. Jadi Mbak Kuni sebelum Mas Doni gabung ke Seventeen sebenarnya sudah gabung di es nanas. Tahu laguku nanti dirimu? Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Belum tahu. Kunang-kunang judulnya. Tapi dulu Mas Doni nggak nyanyi, main bass dulu. Ceritain dong Mas sedikit es nanas gimana itu? Es nanas itu awal-awal saya bersentuhan dengan apa ya, dengan industri musik nasional ya. Karena udah rilis single di kompilasi Indie 10 Indie 10. Jadi Bareng band-band lokal Jogja ya. pertama saya ngerasain ke Jakarta apa Rekaman. tour itu ya awal-awalnya sama Es Nanas. Es Nanas dan Itu temen apa Mas? itu teman main. Oh, teman main gitu. Ha. Kan vokalisnya cewek ya? Ya. Mbak Rahel kan? Ha. Itu bertahan berapa tahun waktu itu di es nanas? Nggak lama kok, 3 atau 4 tahun gitu. Kenapa ngebas Mas? Karena memang awalnya saya main bass. Oh, malah ngebas. Iya, makanya saya nyanyi itu kecelakaan sebenarnya. karena difitnah adik saya itu, Andi itu ya. Udah kamu nyanyi aja gitu. Saya nyadar bahwa oh ini saya sudah dicap jadi vokalisnya ketika tanda tangan kontrak dengan Universal. Sebagai vokalis ya? Nah, kok saya tanda tangan? Berarti saya jadi vokalis dong. Waduh, vokalis harus ganteng peduli amat. Waktu itu juga nggak merasa ganteng ya? Oke, ini semakin menarik ini Mas. Kita kembali ke Seventeen Mas. Dan mungkin ini agak cukup menguras perasaan ya. 2 tahun lalu, Ya, tepatnya di bulan Desember, 22 Desember. 2 Desember, kita dapat kabar duka bahwa konser Seventeen di Tanjung Lesung waktu itu terkena tsunami dan menjadi duka kita semuanya Mas Doni. Waktu itu yang kepikiran di kepala saya lihat di media itu pihak yang paling bersedia adalah tentu keluarga besar Seventeen dan Mas Doni dan Mas Yudi. Ya. Kenapa? Karena 2 orang ini adalah ya mantan keluarga lah gitu. Apa yang waktu itu yang jenengan rasakan Mas mendengar kabar duka itu? Blank, saya nggak bisa mikir apa-apa karena di situ di luar maksudnya gini, Seventeen memang keluarga besar saya, tapi di situ ada 3 orang keluarga inti saya. Mas Bani, Mas Andi, drummer, krunya Andi itu adalah adik ipar saya, oh iya, dan pemain gitar akustiknya Seventeen itu adalah adik sepupu saya. dan ikut semua waktu itu. Dan ikut semua. Itu baru saya tuh malah baru nyadar tadi pagi bangun tidur itu saya kan selalu setiap bangun tidur ngopi gitu kan selalu apa ya, tiba-tiba ada kepikiran apa terlintas. Saya itu tadi pagi iya dulu kalau saya itu sebenarnya orang yang paling khawatir sebenarnya tentang kejadian itu. Kenapa? Karena 3 orang adik saya di situ kalau ini lewat semua jadi janda semua dong adik saya. baru kepikiran itu tadi pagi. Dan ya nggak ngerti ya apa tapi gimana pun juga terus akhirnya balik lagi bahwa memang itu sudah yang terbaik. Apakah sebelumnya Mas Doni ada firasat itu Mas? Sebelum kejadian naas itu? Kalau firasat sih enggak, cuman waktu itu sebelum kejadian itu berapa bulan sebelum kejadian itu kan Kiai Kanjeng ada acara di KC ya. Oh di KC di Jakarta. Ya. Saya sama adik saya si Andi ini nanti sama Bendot itu yang selamat dari itu juga, dari tsunami itu juga. Kita tuh ketemu di hotel di seberang KC itu. Oh ya. Ya, di seberang Di hotel. daerah Cikini itu ya.
kita ketemu dia main ke hotel, itu rencananya kita mau jalan lah, mau nongkrong mana. Itu nggak jadi Mas. Jadi dari pagi sampai malam itu kita nggak mau kemana-mana, kita pengennya bertiga terus. Ngobrol, dan di situ tuh kita sudah ngetok, maksudnya deal kita bikin band keluarga ya. 3 orang ini tadi, saya, Andi dan Bendon. Itu pertemuan terakhir saya dengan Andi. Anda sudah mau menyiapkan project baru Iya, ya? itu pertemuan terakhir saya dengan Andi dan ya nggak ngerti ya ini kalau disambung-sambungin ya. Maksudnya kan ada mitos yang kalau foto bertiga yang satunya hilang loh. Oh gitu. Ngeri Kami juga foto ya? bertiga. Ngeri Terakhir itu juga kami ya? foto bertiga dan ya alhamdulillah Andi pulang duluan. Iya, alhamdulillah. Selamat, mudah-mudahan selamat. Iya. Kalau dibanding teman-teman Seventeen dulu tuh, Mas Doni paling dekat sama siapa? Semuanya dekat. semuanya dekat karena kebetulan kan Seventeen itu awal-awal Seventeen base camp mereka itu kan di tempat simbah saya, tempat saya. Jadi anak-anak tuh tiap hari ya tidurnya Kumpul bareng, iya, nongkrong bareng. Ya. Bahkan nggak cuma Seventeen, ada beberapa band di situ, ada Endang Sukamti, ada Bre. Itu kita ngumpul bareng di situ, tidur bareng di situ. Udah bukan sekedar temen, itu udah keluarga mereka. Keluarga. Nah kemarin sempat setelah kejadian itu Mas Doni dan Mas Yudi, teman-teman musisi Jogja bikin konser untuk sahabat gitu ya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan GDP Project. Ya. Kemarin bikin lagu Baik Terakhir, Mbak Kuni sempat dengar lagunya? Belum. Belum dengar. Baik Terakhir, kemudian yang kedua Ibu ya. Ya. Ada konser virtual. GDP ini gimana Mas Doni? Apakah mau dilanjutin terus atau hanya sekedar momen saja?